Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jaki Musa Jabrandi dari kelas 11C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi serta teori-teorinya. Yang pertama ada definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan diukur dengan PDB atau PDB regional oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu yang menunjukkan peningkatan ukuran perekonomiannya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori klasik dari Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi berasal dari akumulasi kapital, pembagian kerja, dan mekanisme pasar bebas. Selanjutnya dari David Ricardo, menyoroti peran pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap tenaga kerja dan upah. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama yaitu dari Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya ada dari Robert M. Solow. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu dari Harold Domar. Perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Dan yang terakhir yaitu ada teori modern. Teori yang pertama dijelaskan oleh Walt Whitman Rostow. Pertumbuhan ekonomi melalui 5 tahapan, yaitu tradisional, transisi, lepas landas, menuju kematangan, dan konsumsi masa tinggi. Yang kedua dari Bradley List. Pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat di dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Adapun 4 tahap menurut Bradley List. Yang pertama yaitu masa berburu atau mengembara, yang kedua masa berternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, yang keempat ada masa industri dan perniagaan. Selanjutnya ada teori menurut Karl Busser. Pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumsi dengan produsen. Adapun 4 tahapan menurut Karl Busser. Yang pertama rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, nasional, dan yang terakhir rumah tangga dunia atau global. Selanjutnya ada rumus pertumbuhan ekonomi. Rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun kemarin dibagi dengan GNP tahun kemarin dan hasilnya dikali 100%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.